Put your hands up in the air, 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 put your hands up. I just really wanna get close tonight. I don't gotta be the one, no. I just wanna be one of your girls. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami di sini dari murid-murid dari SMA Batik ingin melakukan observasi tentang dengan tema TTD, Ya. TTD bagi kesehatan remaja khususnya untuk perempuan dan juga ibu hamil. Ya. Yang pertama, kalau boleh tahu namanya ibu siapa? Nama saya Dinda Destiana Putri. Terus profesi ibu di sini Saya sebagai bidan di sini. udah berapa lama menjalani profesi bidan di sini atau mungkin sebelumnya di mana gitu? Kurang lebih ada 3 tahun. Nah, untuk pandangan ibu terhadap kesehatan remaja perempuan di Indonesia ini kayak gimana nih? Kalau pandangan saya menurut saya ya, kalau menurut dari pengalamannya saya, kalau remaja di Indonesia itu masih kurang, di mana pengetahuan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu masih kurang. Padahal mereka kan udah dibekali dari pendidikan di sekolah, udah dibekali dari remaja, dari posyandu remaja atau apa di desanya. Tapi menurut saya itu kurang karena belum menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya mereka sudah tahu. Kalau untuk ibu hamil sendiri ada nanti seperti penyuluhan dari Puskesmas atau dari desa yang mengarah ke kesehatan ibu hamil sendiri, begitu. Nah, selanjutnya itu seberapa penting sih gaya hidup sehat untuk remaja dan juga ibu hamil khususnya? Pentingnya itu sangat penting buat remaja maupun ibu hamil. Kalau untuk remaja, kalau kita menjaga kesehatan, terutama remaja putri ya, remaja putri nanti untuk persiapan kehamilan kan memerlukan untuk gizi seimbang. Terus dalam kehidupan sehari-hari harus diterapkan, misalkan olahraga teratur, terus perbanyak minum air putih, terus jangan begadang atau perbanyak istirahat. Kalau ibu hamil sendiri pasti ada perbedaan dengan remaja. Kalau ibu hamil itu lebih ke misalkan remaja, selama remaja makannya 1 piring 2 piring. Nanti kalau misalkan ibu hamil porsinya lebih ditambahi lagi. Karena apa? Karena ada 2 nyawa yang dia dalam kehidupan sehari-harinya tadi. Terus sekarang tuh masyarakat Indonesia tuh apa udah menerapkan kayak hidup sehat yang udah dibahas tadi, kayak pandangannya gitu? Kalau itu ya sebagian pasti ada beberapa yang belum ya, karena tadi sebenarnya kurangnya pengetahuan atau tidak mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebagian besar kalau misalkan remaja itu kebanyakan belum. Kalau ibu hamil pasti udah dipantau dalam kesehariannya dari Puskesmas atau dari bidan desa yang bertugas di situ. Terus apa aja sih kayak contoh kesalahan gaya hidup sehat masyarakat Indonesia khususnya remaja perempuan sama ibu hamil? Kalau remaja perempuan itu kesalahannya biasanya terlalu melihat body. Misalkan kayak body gemuk, dia kan diet, mengurangi makanan, padahal itu justru akan menyakitinya. Kalau misalkan remaja laki-laki seperti merokok, seperti alkohol, minum-minuman keras, apalagi di kota-kota besar kan biasanya seperti itu. Tapi sebagian dari pendidikan kan juga sudah dibekali ya. Kalau ini nggak boleh. Berarti nanti setiap individu pasti mempunyai, ada yang sudah menjalankan, ada yang belum. Tergantung orangnya masing-masing. Terus gimana sih cara meningkatkan gaya hidup sehat khususnya bagi remaja perempuan dan ibu hamil gitu? Kalau menerapkan gaya hidup sehat pentingnya Meningkatkan meningkatkan. sehat. Kalau untuk meningkatkan ya
tersadar dari diri sendiri. Apalagi kalau sekarang udah remaja, jadi udah tahu dari hal-hal kecil, misalkan dari kebersihan, cuci tangan seperti itu, terus makan yang teratur tadi, terus banyak olahraga. Pokoknya kalau misalkan kita sudah besar pasti berasal dari kesadaran diri, atau ajakan dari teman juga bisa untuk selalu berperilaku hidup sehat. Kalau ibu hamil, pentingnya tadi apa? Meningkatkannya pasti ya tadi ada pemantauan. Setiap dia periksa pasti ada pendidikan kesehatan yang diberikan pada ibu hamil itu. Jadi selalu diingatkan di fasilitas kesehatan atau di lingkungan dia tempat tinggal yang berada itu. Nah, selanjutnya nih Bu, kita ini mau membahas tentang itu tablet tambah darah ya. Kan pasti dari SMP murid-murid juga udah, terutama yang perempuan, udah diberikan tablet tambah darah untuk mensuplai darahnya. Nah, apa sih pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah ini bagi remaja, khususnya perempuan dan juga ibu hamil? Pentingnya tablet tambah darah itu kalau bagi remaja ya, bagi remaja itu untuk persiapan, sebenarnya untuk persiapan kehamilan, di mana tablet tambah darah kan mengandung zat besi, di mana nanti kalau kita minum tidak anemia, karena anemia pun juga mengganggu dalam proses, misalkan sekolah dia belajar kan, dia mengantuk, mudah lelah. Nah itu kalau misalkan tidak minum itu atau kurang zat besi kan bisa mengganggu konsentrasi, terutama mahasiswa atau terutama anak sekolah dan mahasiswa-siswa seperti itu. Kalau itu ibu hamil juga sangat penting, karena pentingnya itu ketika dia mengandung itu yang butuh suplai zat besi kan bukan ibunya aja, juga janinnya juga seperti itu. Nah, apakah ada dampak negatif jika ibu hamil sama remaja, khususnya perempuan ini nggak mengonsumsi tablet tambah darah tadi? Bisa. Kalau untuk remaja perempuan nanti seperti itu tadi, anemia, terus kekurangan energi kronik yang mengakibatkan nanti ketika dia udah menginjak masa mau menikah, nanti kekurangan. Nah, kalau kekurangan nanti belum boleh hamil, soalnya itu bahaya buat remaja. Iya. Ya, kalau ibu hamil juga ya bahaya karena bisa menyebabkan anemia, perdarahan, kalau persalinan, terus bisa lahir prematur seperti itu. Terus kapan sih waktu yang tepat buat konsumsi tablet tambah darahnya tadi? Kayak remaja tuh misalnya harus berapa minggu sekali atau berapa hari sekali, terus ibu hamil Jangka terus. waktunya gitu. Iya. Kalau untuk remaja perempuan, kalau selama haid setiap hari pas malam hari itu minumnya nggak boleh pakai teh, nggak boleh pakai yang kafein. Jadi minumnya pakai air putih atau air perasan jeruk. Tapi kalau selama tidak haid ya 1 minggu bisa 1 kali atau 2 kali seperti itu. Kalau ibu hamil harus setiap hari sampai 9 bulan. Terus apakah ada efek samping jika mengkonsumsi tablet tambah darah itu? Kalau efek sampingnya ada, biasanya kalau tidak cocok bisanya sembelit. Nah, kalau ibu hamil biasanya mual, jadi minumnya pas malam hari mau tidur. Kalau minumnya pagi pasti takutnya mual, dimuntahkan lagi, seperti itu efek sampingnya. Nah, dari tablet tambah darah ini manfaatnya apa aja sih, Bu? Manfaatnya yang menambah zat besi tadi dalam tubuh. Jadi tubuh itu kan membutuhkan hemoglobin. Nah, hemoglobin itu nanti kalau ketika disuplai sama zat besi itu bisa di dalam tubuh bisa seperti menyatu gitu loh, untuk membentuk metabolisme dalam tubuh. Nah, mengapa ibu hamil itu harus mengonsumsi tablet tambah darah tadi? Ya, untuk mencegah anemia, perdarahan, karena biasanya ibu hamil semakin besar hamilnya, darahnya juga harus hemoglobinnya harus tinggi. Kalau enggak ya takutnya kalau pas persalinan yaitu tadi perdarahan, bisa menyebabkan anemia juga, bisa menyebabkan prematur bayinya seperti itu. Terus tablet tambah darah itu dapat dikonsumsi oleh remaja itu mulai usia berapa gitu? Kalau remaja itu dari haid. Kalau sudah haid nanti ya boleh minum pas haid. Terus kandungan yang terdapat dalam tablet tambah darah itu apa sih? Kalau sekarang ada yang baru tablet tambah darah. Kalau dulu tuh zat besi aja. Kalau sekarang ada yang tablet tambah darah yang udah ada multivitaminnya sama mineral itu. Bedanya? Sebenarnya sama sih, sama, cuma sekarang kan lebih ditambah lagi dengan adanya multivitamin sama mineral. Baik.
Nah, yang terakhir nih Bu, bisa mungkin memberikan pesan buat remaja-remaja khususnya perempuan bagi ibu hamil. Silakan. Kalau pesan saya bagi remaja ketika sudah tahu lah apa pendidikan kesehatan yang sudah diberikan, semoga nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau ibu hamil nanti semoga dia juga menerapkan dalam kehidupannya melalui pendidikan kesehatan, penyuluhan yang sudah diberikan selama dia berada di situ atau diberikan di tempat kesehatan seperti itu. Ada lagi? Iya, ada tambahan bentar. Kan kalau ibu hamil tadi harus mengkonsumsi ya. Itu katanya kalau misal nggak mengkonsumsi tablet tambah darah itu dengan baik, nanti bayinya bakal kena penyakit stunting itu. Gimana penjelasannya? Oh, kalau tidak minum tablet tambah darah stunting. Ya anaknya. Kalau biasanya kalau baru lahir itu namanya bayi berat rendah itu tahu BBLR. Bayi baru lahir berat rendah. Ya itu karena itu tadi ibunya kurang suplai hemoglobin. Tapi kalau stunting itu biasanya kalau udah anaknya udah besar kayak udah 1 tahun, udah kurang dari 1 tahun lah, itu bisa dikatakan stunting. Kalau bayi baru lahir belum dikatakan stunting, adanya ya berat rendah tadi. Tapi stunting sendiri tuh ciri-cirinya yang kayak gimana? Kayak fisiknya kenapa gitu? Biasanya anaknya kayak lemas, terus berat badannya, kan di situ ada buku KIA buat pemeriksaan anaknya. Yang pink itu. Buku KIA itu. Lah itu nanti dilihat kalau dia di garis merah berarti dia kurang. Lah biasanya kan tingginya sama berat badannya harus sesuai. Kalau tidak sesuai ya itu dikatakan stunting. Stunting itu apa sih Bu? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Stunting itu kayak kekurangan gizi pada bayi, pada anak. Ketika kekurangan gizi itu ya menyebabkan itu tadi anaknya kayak lemah, kayak letih, lesu, terus gampang terkena penyakit karena ya itu tadi seharusnya usianya segitu, berat badannya sekian, panjang badannya sekian, tidak memenuhi itu, kurang berat badannya, kurang panjang badannya, jadi yang mengakibatkan anaknya seperti itu. Dan itu juga akan memengaruhi otak juga, kecerdasan. Tapi kekurangan gizi yang dimaksud tuh berarti nggak cuma dari tablet tambah darah itu atau hanya tablet tambah darah? Kekurangan gizi buat remaja, ibu hamil. Buat yang anak stunting tadi loh. Oh, kalau anak stunting itu nggak ada hubungannya sih sebenarnya nggak sama tablet tambah darah. Itu kan ibunya yang mengonsumsi buat persiapan persalinannya. Kalau stunting itu dalam memberikan suplai makanan pada anaknya. Jadi beda. Anaknya nggak minum tablet tambah darah. Yang tablet tambah darah kan ibu hamil sama yang udah remaja tadi. Sepertinya cukup sih Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kami ucapkan terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nanti diterapkan dalam kehidupannya buat remaja. Disampaikan sama teman-temannya juga, diingatkan. Boleh minta